saudaraku, ya tentang apa arti hidupmu. Nah, kita sudah membahas 4 poin kemarin, arti hidup 1, 2, 3, 4, dan hari ini kita akan melihat dan belajar bersama-sama tentang arti hidup yang kelima. Dan nanti di akhir dari firman Tuhan ini kita akan review lagi semua secara ringkas supaya saudara bisa mengikuti dari awal poinnya apa yang Tuhan mau, ya. Nah, sebagai ayat pembuka, sekali lagi saudara dengarkan saja atau sudah bisa buka di Alkitab saudara, di gadget saudara. Yakobus 4 ayat 13 itu versi TB saja kita bacanya, ya, terjemahan baru yang LAI itu. Yakobus 4 ayat 13, demikian firman Tuhan berkata, jadi sekarang, katakan sama-sama yuk, sekarang, katakan. Ya, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, mungkin di antara kita yang hadir di tempat ini ada yang berkata, artinya begini, ada yang berpikir, ada yang punya pendapat, ada yang punya sesuatu apa ya namanya ya, penilaian, katakan demikian, punya gaya hidup, punya pola hidup, punya kebiasaan seperti ini. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, jadi mungkin ada di antara kita yang hari-hari hidup seperti ini. Wah, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu. Saya mau dapat ini, saya mau dapat itu, saya mau dapat ini, saya mau dapat itu. Saya bisa lakukan semuanya sendiri. Ya, dikatakan sedemikian. Ayat yang ke-14. Jadi ini orang menggambarkan orang yang punya agendanya sendiri, punya planningnya sendiri, punya rencana sendiri, punya tujuannya sendiri. Ya, padahal hidupnya itu harus sesuai dengan tujuan Tuhan, bukan tujuan pribadi. Nah, 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ada di sini yang tahu besok akan terjadi sesuatu apa buat diri saudara? Nggak ada yang tahu ya. Ya. Seperti almarhum ya Bapak Andi, kita nggak tahu, nggak ada kabar apa-apa, tiba-tiba mengalami sesuatu hal dan langsung dipanggil Tuhan. Tidak melalui opnam, tidak melalui sakit yang berkepanjangan, hanya sekali langsung lewat, saudara. Ya, tidak mengalami penderitaan yang panjang, kira-kira begitu. Ya, nggak tahu bagaimana akan terjadi bahkan 1 menit ke depan. Nah, berarti Alkitab mau mengatakan begini, saudara. Kalau demikian, ya, Alkitab bertanya, apakah arti hidupmu? Ya, hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ingat saudaraku, hidup saudara dan saya ini Alkitab mengatakan seperti uap. Kalau sudah masak air ada uapnya kan, kalau sudah mulai mendidih, nah, ketika sudah mendidih saudara pastikan matikan. Ketika sudah matikan uapnya hilang. Kalau sudah bakar sampah pun ya kan, sebentar ada uapnya, nanti sebentar dah hilang. Seperti itulah Alkitab menggambarkan kehidupan saudara. Artinya apa kehidupan seperti uap itu? Ya, kehidupan seperti uap itu hanya sementara, hanya sekejap, hanya sekedar numpang lewat lah, katakan begitu. Nah, untuk hidup yang kita jalani yang seperti itu, maka kita harus mengerti bagaimana dalam waktu yang singkat, waktu hidup kita yang singkat itu, kita akan maksimalkan supaya hidup kita ini menjadi seperti hidup yang diinginkan Tuhan. Ketika saudara lahir, keluar dari kandungan mama saudara, ibu saudara, Tuhan itu sudah menaruh tujuan. Tuhan itu sudah menaruh benih, memperlengkapi saudara dengan benih, supaya dengan benih ini saudara bisa menggenapi tujuan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan sejak dari awalnya. Nah, saudara harus mengerti tujuan itu apa. Nah, kemarin kita sudah bilang melalui firman Tuhan ini kita sudah belajar tentang hidup yang pertama itu bukan sekedar cari uang. Yang mengerti katakan amin, ya. Bukan sekedar cari untung, bukan sekedar cari HPM, bukan sekedar cari duit, kejar duit kayak kereta api aja, ya. Duit, bangun itu dan dipikir duit. Nanti di apa pikirnya, pokoknya semua langkah pikirnya duit. Time is money, waduh, waktu adalah uang. Jadi
Setiap pagi dilewati pikirnya uang, dan uang. Akhirnya jadi cinta uang. Ya. Nanti kalau keburu kita bahas sedikit ayat itu kalau keburu. Nah, kita lihat sekarang arti hidup yang kelima. Kita langsung loncat ya. Kolose 3 ayat 11. Saya bacakan di sini ada ya. Sudah bisa ikuti di depan. Kolose 3 ayat 11 demikian. Dalam hidup yang baru ini, hidup di dalam Kristus tentunya ya. Dikatakan begini, kebangsaan, kesukuan, taraf pendidikan atau martabat seseorang tidak penting. Hal-hal semacam itu tidak berarti apa-apa. Yang penting ialah apakah orang itu memiliki Kristus atau tidak. Jadi jelas Alkitab menyatakan bahwa yang penting dalam hidup saudara dan saya itu bukan soal pencapaian-pencapaian di dunia ini, bukan status sosial, bukan pendidikan, bukan kemewahan, bukan status sosial, bukan. Di mata Tuhan, di hadapan Tuhan itu sudah nggak penting. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Yang mengerti katakan amin. Tidak dibeda-bedakan sudah di hadapan Tuhan. Kita semua sama. Kita adalah anak-anaknya, kita adalah hamba-hambanya, kita adalah sahabat-sahabatnya, kita adalah biji matanya. Wah, luar biasa, semuanya sama. Hanya dunia inilah yang membuat kita dibeda-bedakan. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa inilah yang akhirnya menciptakan satu diskriminasi, satu pemilahan, pembedaan. Tetapi kita yang sudah hidup baru di dalam Kristus, hal itu sudah nggak penting lagi. Tapi bukan berarti, bukan berarti saudara jalan hidup ini ya asal-asalan, nggak begitu juga. Jangan salah mentafsirkan. Ya. Nah, maksudnya begini, artinya hidup saudara jangan hanya fokus mengejar yang itu tadi, status sosial, kekayaan, apalagi kesukuan, martabat, semua itu jadi harga yang tinggi sekali. Ya kita junjung, kita bela mati-matian mungkin seperti itu. Tetapi begini masalahnya, apakah dalam hidupmu, hidup saya punya Kristus gak? Sudah punya Kristus gak? Mungkin kalau ditanya kamu punya Kristus gak? Oh iya tentu dong saya punya Kristus. Saya sudah percaya, sudah lahir baru. Tunggu dulu saudara. Saudara harus benar-benar pastikan bahwa saudara adalah milik Kristus, saudara kepunyaan Kristus, dan saudara punya Kristus sendiri. Renungkan ini saudara. Kalau hanya sekedar mengakui, hanya sekedar menjawab, pasti kita semua akan pasti berkata, ya saya punya Kristus, saya milik Kristus, saya sudah ditebus. Tetapi yang membedakan, yang membuktikan benar atau tidak, original atau tidak, kita ini benar-benar adalah milik Kristus yang sejati, adalah melalui cara hidup kita. Apakah cara hidup kita mencerminkan kehidupan Kristus sendiri? Ya walaupun kita mungkin masih jatuh bangun, tetapi paling tidak kita punya niat, kita punya kemauan, kita punya passion, kita punya satu kemauan untuk kita mau berubah, bertobat, semakin bertumbuh sampai serupa seperti Kristus. Ini yang jarang orang bisa lakukan juga. Ketika orang jatuh udah menyerah, ya aku gak berharga, bangkit lagi, jatuh lagi, begitu lagi terus. Akhirnya gak pernah mau berubah lagi, gak pernah mau sungguh-sungguh lagi. Itu yang menjadi kendala saudara. Alkitab mengatakan begini, ini sempat kita sharing, diskusikan di pool kemarin online ya. Saya mengatakan begini dalam diskusi itu, anak kerajaan, di Alkitab ditulis, anak kerajaan itu dicampakkan di tempat yang gelap penuh dengan ratap kertak gigi. Artinya begini, sekalipun dia adalah anak kerajaan, tetapi masih ada kemungkinan, besar kemungkinan dia tetap bisa dilemparkan ke neraka. Makanya kita harus pastikan benar gak saya ini anak kerajaan, benar gak saya ini anak Kristus, milik Kristus. Karena Alkitab jelas memberitahu kita loh, mewanti-wanti kita loh. Lihat tuh, anak kerajaan aja bisa masuk neraka. Sama Tuhan dicampakkan, di anak kerajaan tuh Alkitab nulis. Kenapa?
Ya karena dia hanya sekedar mengedepankan, menonjolkan statusnya saja, aku anak kerajaan, tetapi hidupnya tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang sampai sini nanti katakan amin. Nah, kesimpulannya sekarang, hidup itu, apa arti hidupmu yang seharusnya, yang Alkitab mau saudara hidupi? Hidup itu adalah tentang apakah engkau memiliki Kristus atau tidak. Hidup tanpa Kristus adalah percuma, sia-sia, sekalipun sudah punya segalanya. Apa yang dunia berikan sudah punya semua, apa yang dunia tawarkan sudah punya semua. Status sosial, kedudukan, jabatan, kekayaan, uang, banyak hal-hal dunia sudah memiliki semua sekalipun andai kata begitu pun. Tapi nggak punya Kristus, percuma. Bila kiri kanan dulu, engkau nggak punya Kristus, hidupmu sia-sia. Kasih tahu, ya. Kalau engkau nggak punya Kristus, hidupmu sia-sia. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat sama-sama, ya. Apa cirinya? Apa buktinya yang membuktikan kita original? Kita ini punya Kristus. Tentu hidupnya harus mirip dengan Kristus. Ya. Yang pertama kita lihat Galatia 5:24 ini nggak ada di sini, ya. Tambahan saja ini. Galatia 5:24 dikatakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus, nah renungkan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara milik Kristus? Yakin? Nah, kalau milik Kristus tandanya apa? Cirinya apa? Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Saya ulang ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apa? Saudara milik Kristus? Yakin? Original atau KW? Atau palsu? Ya. Kalau milik Kristus tandanya apa berarti? Hah? Ini, ia telah menyalibkan daging, ia telah menyalibkan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Sudah belum? Nah, ya. Sudah masih menonjol kedagingannya, atau sudah mulai ya seolah menyalibkan dagingku? Menyalibkan daging itu artinya gimana sih saudara? Mungkin ada yang bingung, menyalibkan daging apa, saya harus salibkan Yesus begitu? Enggak, saudaraku. Ini berbicara tentang cara hidup kita. Cara hidup yang penuh dengan kedagingan. Apa itu hidup dalam daging? Ya, saudara bisa baca di Galatia 5 itu. Hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Ya, hidup dalam roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, itu gaya hidup, kesabaran, penguasaan diri. Itu cara hidup dengan roh, hidup roh. Nah, hidup daging berbeda, iri, dengki, mabuk-mabukan, ya kan, percideraan, nah, perselisihan, pertengkaran, iri hati, itu semua kedagingan semua. Pembunuhan, pencurian, itu dosa-dosa daging semua, saudara. Nah, saudara masih hidup nggak di dalam kedagingan itu? Kalau saudara masih hidup dalam kedagingan, berarti saudara belum original sebagai miliknya Kristus. Kalau sudah benar-benar milik Kristus, saudara akan hidup dengan cara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin, saudaraku. Masih mabuk-mabukan? Ya. Berarti sudah belum original. Masih suka apa namanya? Apalagi? Ya, masih suka judi. Sudah pikir judi dosa atau enggak? Nanti kita bahas ya. Nah, kemarin ada diskusi ya, diskusi seru saudara di grup youth. Nah, memang itu saya simulasikan supaya itu
hal yang bisa mendewasakan kita. Ya, jadi dua arah, ya kan? Kalau selama ini kan kita hanya satu arah, ya kan? Tapi dengan diskusi seperti itu akan menstimulasi, sudah semakin dewasa, sudah bisa semakin berpikir sendiri. Ini benar atau enggak? Ini sesuai dengan firman atau enggak? Sudah bisa berpikir. Ya. Jadi kalau kita masih hidup dalam kedagingan, kita tuh belum jadi miliknya Kristus. Jadi dia yang berpotensi seperti tadi, anak kerajaan, tapi dicampakkan ke dalam api penghakiman, api penghukuman neraka. Amin, saudara. Ya, ayo saudara, melalui firman Tuhan ini saya memotivasi saudara, saya mengajak saudara, udahlah tinggalkan hidup daging saudara, itu tinggalkan. Ya, hidup yang sebenarnya foya-foya, menyenangkan daging, ya kan, keinginan harus dipenuhi. Jadi apa? Seperti anak yang teratum, ya apa namanya? Tantrum. Ya, yang ketika nggak dipenuhi keinginannya, wah meledak-ledak, marah, emosi, ya, temperamen. Kepada Tuhan, kepada orang-orang sekitar. Enggak, kita mulai belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar terus, saudara. Terkadang ada kalanya saya juga jatuh dalam tanda kutip, ya, terpleset dalam tanda kutip. Tetapi kemudian Roh Kudus tegur, Roh Kudus ingatkan saya bertobat. Ya Roh Kudus ampuni saya, mari beri saya kekuatan lagi. Saya mau berubah terus berjalan bersama dengan Roh Kudus, mau berubah. Tapi harus ada buktinya, bukan sekedar ya Roh Kudus, saya mau berubah, saya mau bertobat, saya mau tinggalkan kebiasaan ini, tapi nggak pernah kita lakukan. Alasannya apa? Sulit, susah. Kenapa bisa sulit? Kenapa bisa susah? Kemarin juga waktu habis acara ibadah keluarga, ya, di keluarga almarhum Bapak Andi, hari Rabu, ya, hari apa ya? Kamis, ya, hari Kamis kemarin, ya. Kami sudah mau pulang, sudah mau pamitan, saudaraku, tetapi rupanya tertahan di rumah tersebut, ya kan? Sehingga akhirnya kami nggak jadi pulang, saudaraku. Padahal udah salaman semua nih. Ya. Tapi akhirnya karena ada sesuatu hal, kami tertahan di situ, dan saya pun yang tadinya sudah siap untuk di kendaraan, sudah mau mundurin mobil, tapi belum nyalain, tapi udah standby begini. Akhirnya saya balik lagi, dan ternyata Tuhan pakai momentum itu, saudara, ya, untuk saya berdiskusi tanpa disengaja, tanpa direka-reka. Ya. Saya ditawarin kopi, sementara istri lagi ngobrol di dalam sama istri almarhum, ya kan? Saya ngobrol di depan bersama dengan saudara, adik-adik almarhum, ya, dan keponakannya. Tawarin kopi, oke, kopi boleh, nah, sambil ngobrol. Nggak taunya di situ kita diskusi luar biasa, saudara. Pertanyaan mereka sangat-sangat luar biasa. Bertanya tentang rokok, ya, bagaimana tentang rokok, ya boleh atau tidak, dan sebagainya. Oh, banyak hal yang ditanyakan, saudara. Ya, akhirnya kita berdiskusi, dan mereka, saya melihat, mendapatkan pencerahan di situ, saudara. Dan tinggal kita doakan, ya, Roh Kudus sudah bekerja, ya, dan kita doakan supaya terus mereka boleh merespon dengan baik. Artinya apa? Yang Roh Kudus inginkan ternyata, yang saya tangkap dari momentum itu, yang tidak disengaja, tapi Tuhan adakan momentum itu untuk malah mereka yang mengawali loh. Mereka yang bertanya duluan. Tadi saya nggak mau bahas apa-apa loh. Mereka tuh lagi ngobrol di depan saya, itu pada merokok, saudara. Tapi saya enjoy aja, nggak apa-apa. Walaupun mereka ada yang begitu asapnya muncul, dia kipas-kipas supaya nggak ke saya gitu. Sampai kayak begitu. Tapi saya santai, saya nikmati aja. Ya, karena saya mau menjaga mereka juga, saudara. Saya menjadi membaur sama mereka. Malah mereka akhirnya bertanya banyak hal tentang kehidupan, ya. Tentang bagaimana boleh nggak berdoa untuk orang mati, banyak banget lah, ya. Kalau direkam mungkin wah itu seru banget, saudara, ya. Nah, ini yang Tuhan mau ternyata dari momentum itu. Saya melihat mereka kemudian istilahnya menerima apa yang saya sampaikan. Mereka manggil-manggil, dan mereka iya betul. Sampai saya ngomong begini tuh, sendirinya sudah tahu sekarang rokok itu nggak boleh.
merokok itu dosa, merokok itu bisa masuk neraka karena merusak tubuh. Siapa membinasakan bait suci, merusak bait suci, ini bait suci, dia akan dibinasakan. Lu mereka tahu ayatnya loh, saudara. Saya nggak nyebutkan ayat itu. Mereka yang nyebutin sendiri. Adiknya almarhum ini. Iya kan ada ayatnya ya Pak Hendy. Malah nyebutin ayatnya, lu itu tahu. Tapi kenapa masih merokok? Berarti kan merokok itu merusak tubuh secara pelan-pelan. Ini diskusinya, saya cerita tentang diskusi yang malam itu loh ya. Bukannya di sini. Saya ada cerita ini, bersaksi. Ya mereka akhirnya memahami gitu. Nah mereka ngomong ini, ya tapi sulit ya Pak Henry. Nah ini dia, ini jebakan iblis kata saya. Kan? Kenapa sulit? Sebenarnya nggak ada yang sulit. Saya kasih ilustrasi begini saudara. Kalau kalian punya pacar, membangun hubungan dengan pacar, dasarnya apa? Cinta, kasih. Wah, ya kan? Nah, kalau ada dasar cinta, ada dasar kasih. Apapun yang mungkin nggak masuk logika, nggak masuk akal, untuk dilakukan, pasti akan dilakukan. Sampai ada istilah ya, kata laut kan ku seberangi, gunung akan aku daki demi cintaku padamu. Wah, kira-kira begitu. Apapun dilakukan karena apa? Cinta, karena mengasihi. Nah, sama saudaraku. Ketika kita cinta sama Tuhan, benar-benar cinta, bukan cinta palsu, bukan cinta yang salah alamat, bukan cinta yang pura-pura, yang tulus sama Tuhan. Tuhan, aku sungguh mencintai Engkau. Apapun yang Kau minta, aku mau kerjakan. Nah itu nggak akan sulit, nggak akan suka. Tuhan bilang, salibkan dagingmu, siap komandan. Oh, ya mau Tuhan, yes aku mau. Kenapa? Karena aku cinta padamu. Oh, gak ada yang sulit kalau asal sudah punya cinta mati-matian sama Tuhan. Bilang kira gak ada yang sulit. Lanjutkan, kalau kau cinta Tuhan. Kalau sudah bilang sulit, berarti cinta saudara kepada Tuhan dipertanyakan, diragukan. Makanya Tuhan kan bertanya kan, apakah engkau benar-benar mencintaiku? Simon, Simon, apakah engkau mengasihiku? Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada kita semua. Limbong, misalkan contoh ya. Apakah engkau mengasihi aku? Yes. Oh, apa buktinya? Sulit kan mengatakan apa buktinya kan? Bukti kita milik Kristus tapi apa? Menyalibkan kedagingan. Artinya menyalibkan daging itu kan berarti mati dagingnya. Ketika daging ingin sesuatu, daging ingin mabuk, daging ingin judi, daging ingin rokok, daging ingin narkoba, daging ingin seks bebas, ingin berzina dagingnya, itu sudah mati, saudaraku. Walaupun mungkin kadang masih muncul, tapi kita matikan sudah. Aku sudah mati dari daging. Aku hidup dalam roh. Nah, saudara pasti menang. Haleluya. Wah, kok nggak semangat? Ya. Bintang, apakah engkau mengasihi aku? Hah? Jawabnya apa? Yes. Kevin, apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan ya, bukan ini, akunya bukan ini. Jawabnya apa Kevin? Ya. Nah, terus apa buktinya? Nah, ini sudah harus dibuktikan. Saudara kalau membangun relationship, ya membangun hubungan pacaran lah katakan begitu. Yang saudara harapkan hanya omong do maksudnya omong doang. Atau ada buktinya? Halo? Apa mau tahu? Ada buktinya ya? Mana buktinya dulu ya? Saudara mau diomdoin aja mau nggak?
Ya pasti perlu ada buktinya apa. Sama kalau kita mau seperti itu, ya kita ke Tuhan juga sama seperti itu, saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Yang berikutnya yang terakhir. Mana tadi? Ayat yang selanjutnya. 2 Yohanes 1 ayat 9 sekarang. 2 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ini kata kuncinya, tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Tetapi barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Artinya kita tetap enggak ada dalam ajaran Kristus yang sudah diletakkan, yang sudah diajarkan melalui rasul-rasulnya, rasul-rasul Kristus yang sudah ditulis di Alkitab ini. Yang meletakkan fondasi terutama dalam pengajaran itu adalah Paulus. Saudara harus belajar tentang bagaimana doktrin-doktrin yang Paulus sudah letakkan bersama dengan murid-murid yang lain, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penulis kitab Injil itu, dan penulis-penulis yang lain, ada Yudas, ya, ada yang lain-lainnya, tapi yang paling banyak dalam perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Dari 27 dari 27 kitab di perjanjian baru, 13 kitab itu yang nulis Paulus. Itulah yang harus kita pelajari, ajaran-ajaran itu. Kalau ada yang nggak sesuai, jangan diikuti. Terutama ring-ring yang utama nih, Yesus Kristus adalah Tuhan. Loh, ada kemarin-kemarin ini belum lama ini mulai berkembang lagi, mulai booming lagi dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, saudaraku. Yang mengatakan Yesus itu isinya bukan Tuhan. Yesus itu ciptaan sama seperti kita. Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Ngeri loh saudara. Ini orang terkenal, pendeta terkenal. Nah kalau didengar oleh orang-orang yang tidak kuat dasar-dasar kekristenannya, ini bisa goyah saudara. Nah, Alkitab menulis orang yang keluar dari ajaran yang sudah diletakkan oleh rasul-rasul Kristus Yesus di Alkitab. Dia keluar dari ajaran itu, dia menyimpang dari ajaran itu. Alkitab mengatakan dia bukan milik Kristus. Hati-hati. Ini yang bisa saya sampaikan buat saudara di dalam kesempatan hari ini. Ayo, engkau diciptakan berharga, mulia dalam pandangan Tuhan. Klik di kesimpulan aja langsung. Terus, nah di sini ya kita sampai di yang pertama, hidup adalah bukan berorientasi pada bagaimana mendapat untung, bukan sekedar duit, untung dan sebagainya, ya, bukan hal-hal duniawi. Hidup adalah tentang mempersiapkan diri untuk hari esok. Karena tadi Alkitab berkata, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi karena kita nggak tahu, kita harus mempersiapkan. Bahkan untuk hari kematian saudara dan saya kita harus persiapkan. Amin, saudaraku. Ya, saya mendapatkan sebuah pelajaran dari peristiwa meninggalnya almarhum Bapak Andi, saudara. Pelajarannya apa? Beliau mempersiapkan di dalam beliau meninggalkan keluarganya, semuanya sudah disiapkan. Apa yang diperlukan untuk keluarganya bisa tetap menjalani kehidupan ini. Saya sharing sama istri, untuk gimana ya kalau Pak Andi dulu masih di tempat yang lama itu ya. Kalau dalam kondisi seperti itu, pasti ceritanya kan berbeda. Tapi puji Tuhan, waktu itu Pak Andi sempat diskusi sama saya tentang rencana-rencananya bagaimana kalau begini. Saya kasih masukan, saya kasih motivasi, saya dorong. Akhirnya dia ambil keputusan. Ya. Setelah dapatkan beberapa masukan-masukan dari yang lain, dari orang tuanya sendiri, ya, sama. Dengan apa yang saya sampaikan, orang tuanya juga sama. Artinya Pak Andi melangkah, ya. Dan ternyata setelah berjalan sekian lama, ternyata ini adalah sebuah persiapan untuk keluarganya, saudara. Jadi ketika Pak Andi dipanggil Tuhan, keluarganya nggak goyah, istilahnya begitu. Sudah tersedia, sudah ada. Jadi untuk hari kematian saudara,
dan saya pun juga harus mempersiapkan. Dengan cara bagaimana? Sungguh-sungguh menjalani hidup ini. Jangan asal hidup. Amin, saudaraku. Ya. Yang ketiga, hidup adalah tentang melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan kepada saya. Yang keempat, hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatannya untuk melayani Tuhan. Jadi yang belum melayani Tuhan, ayo saya panggil saudara, ayo melayani Tuhan. Di tempat ini terbuka kesempatan yang lebar untuk saudara melayani Tuhan. Ya, melayani dengan pengertian yang benar, melayani dengan bersekutu intim dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Jadi jangan asal melayani. Ya, semakin bertumbuh. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, hidup adalah tentang apakah saya memiliki Kristus. Yang keenam, kita selesaikan saja. Ya, hidup adalah bekerja, memberi buah. Jadi inilah arti hidup yang harus saudara hidupi, yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bagi berdiri semuanya. Haleluya.